Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas seputar pelaksanaan gizi darurat khususnya untuk lansia. Nah, kami akan membahas mulai dari pengertian dan pemahaman mengenai bencana, yaitu bencana banjir, lalu pembahasan mengenai rapid assessment, surveillance gizi, dan tentunya pemberian makanan pada lansia yang terdampak bencana banjir. Dan diakhiri oleh proses monitoring dan evaluasi dari surveillance gizi. Nah, pada penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih banjir itu apa? Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir terjadi pada interval yang tidak teratur, serta bervariasi dalam ukuran, durasi lama kejadiannya, dan juga area yang terkena dampaknya, seperti yang ada di video ini. Menurut BNPB, banjir merupakan peristiwa alam di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering, tiba-tiba terendam air karena volumenya yang meningkat. Banjir terjadi karena dampak dari curah hujan yang sangat lebat, volume sungai yang meluap, tersumbatnya drainase karena sampah, dan masih banyak penyebab lainnya yang menyebabkan banjir. Kita masuk ke rapid assessment ya, di mana BMKG memprediksi bahwa akan terjadi curah hujan yang sangat tinggi pada awal tahun 2020 dan tepatnya terjadi di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dan salah satu wilayah yang terdampak itu adalah Kampung Melayu, yang termasuk dalam wilayah Jakarta Timur, di mana mengakibatkan 180 kakak harus mengungsi di aula pengungsian, dan juga di dalam aula pengungsian tersebut itu diprioritaskan untuk korban bencana banjir yang rawan atau berisiko sangat tinggi, yaitu seperti lansia, ibu menyusui, ibu hamil, bayi, balita, habis itu juga anak-anak dengan gizi buruk dan juga gizi kurang. Ya, teman-teman tadi kan udah membahas mengenai rapid assessment. Nah, selanjutnya itu membahas mengenai surveillance. 2 hari pertama setelah terjadi banjir, telah didata ada 124 kakak dengan total 465 jiwa yang memilih untuk mengungsi di aula pengungsian, dan selebihnya itu memilih untuk mengungsi di rumah kerabat terdekat. 2 hari pertama ini merupakan fase pertama pada tahap penyelamatan awal. Dari 322 jiwa yang mengungsi, terdapat 289 perempuan dan 175 laki-laki, di mana dengan golongan umur terbanyak itu adalah 21 sampai 35 tahun. Dari 464 jiwa yang mengungsi, terdapat 15 ibu hamil, 17 ibu menyusui, bayi sebanyak 18 orang, balita sebanyak 24 orang, balita dengan gizi kurang sebanyak 2 orang, dan lansia sebanyak 26 orang. Kami juga membuat dapur umum bersama dengan para petugas lainnya agar para pengungsi itu tidak mengalami kelaparan, dan dapur umum ini tuh dibuat dan dilakukan pada fase pertama. Setelah hari kelima, para pengungsi tetap berada di pengungsian karena banjir yang belum juga surut disebabkan hujan yang terus-menerus dan membuat warga itu panik jika kembali ke rumah masing-masing, sehingga para pengungsi memilih untuk tetap berada di aula pengungsian. Kami melakukan pendataan kembali, dan pada fase tahap kedua itu pada tahap penyelamatan, dari 465 jiwa terdapat 16 orang yang memilih untuk tinggal dengan kerabat dan meninggalkan pengungsian, sehingga data pengungsi menjadi 275 perempuan dan 168 laki-laki dengan 14 ibu hamil, 15 ibu menyusui, bayi sebanyak 16 orang, balita sebanyak 17 orang, balita dengan gizi kurang sebanyak 2 orang, dan lansia sebanyak 24 orang. Setelah melakukan pendataan kembali jumlah pengungsi yang ada di aula pengungsian, kami masuk ke tahap tanggap darurat, yakni dengan menganalisis situasi yang terjadi apakah gawat, kritis, ataukah normal. Selanjutnya dilakukan penapisan untuk penentuan sasaran pada PMT darurat atau terbatas atau terapi. Tujuan penapisan itu adalah untuk menentukan sasaran pengungsi dengan risiko yang tinggi. Pada balita, penentuan sasaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran berat badan dan juga tinggi badan. Sedangkan pada kelompok rentan lawannya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia, penentuan sasaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Setelah pengumpulan data status dasar gizi, didapatkan hasil analisis bahwa terdapat 4 lansia mengalami gizi buruk. Maka selanjutnya dilakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan di sini kami fokus untuk melakukan penata laksanaan gizi untuk kelompok lansia dengan gizi buruk tersebut, dengan total ada 4 lansia yang mengalami gizi buruk. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan gizi untuk lansia dalam kondisi bencana. Nah, lansia itu merupakan kelompok umur yang perlu diperhatikan penata laksanaan gizinya karena termasuk dalam kelompok umur yang rentan. Nah, beberapa prinsip dan juga syarat yang harus kita penuhi dalam menyusun menu untuk lansia antara lain adalah yang pertama, menu yang disiapkan itu harus disesuaikan dengan kondisi lansia, mudah disiapkan dan juga mudah untuk dikonsumsi. Yang kedua, menu yang disajikan itu harus memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral yang dibutuhkan oleh lansia. Yang ketiga, sebaiknya makanan itu disiapkan dalam porsi kecil namun padat gizi dan juga mudah untuk dicerna. Dan yang terakhir itu adalah dalam menyusun menu kita harus memperhatikan faktor fisiologis dan juga psikologis agar makanan yang kita sajikan
merupakan contoh menu yang telah kami buat. Dari menu tersebut terdapat 2106,18 kilokalori dengan karbohidrat sebanyak 263,26 gram, lemak sebanyak 66,29 gram, dan protein sebanyak 82,66 gram. Selanjutnya, kami menambahkan PMT darurat terbatas karena dalam surveillance terdapat beberapa lansia yang mengalami gizi kurang. Di sini kami memilih formulasi R2, yakni dengan memberikan biskuit berenergi tinggi sebanyak 125 gram yang akan menyumbangkan energi sebanyak 560 kilokalori. Untuk menu yang akan kami masak ada snack, makan siang, dan PMT darurat terbatas. Kami memilih snack kue nagasari karena teksturnya yang lembut dan juga mudah dicerna. Lalu nagasari mengandung pisang yang tinggi karbohidrat dan juga zat gizi mikro seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan juga asam folat. Untuk makan siangnya, kami memilih nasi tim agar lansia tidak kesulitan dalam menerima makanan. Selanjutnya dipilih omelet untuk memenuhi kebutuhan protein karena menu omelet ini memiliki tekstur yang lembut dan kaya protein yakni dari susu dan juga telur. Lalu kami menambahkan protein berupa protein nabati yakni tumis tahu. Untuk sayuran, kami memilih buncis karena memiliki kandungan salah satunya adalah vitamin C sebagai antioksidan yang baik bagi daya tahan tubuh. Lalu karena ada beberapa lansia yang mengalami gizi kurang, maka perlu ditambahkan PMT darurat terbatas. Di sini kami menyajikan biskuit berenergi tinggi untuk membantu mengatasi gizi kurang pada lansia. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bahan apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk memasak menu masak kali ini. Nah, untuk makanan pokok yang kita gunakan adalah nasi putih sebanyak 200 gram yang nantinya akan dirubah menjadi nasi tim. Lalu untuk lauk hewani, kita akan membuat omelet telur, bahannya adalah 1 buah telur dan 25 ml susu cair. Dan untuk lauk nabati, kita membuat tumis tahu dengan menggunakan 50 gram tahu putih. Untuk sayuran, kita akan memasak tumis buncis dengan menggunakan 100 gram buncis. Untuk bumbu pelengkap, kita menggunakan bawang merah, bawang putih, daun bawang, garam, dan gula secukupnya. Lalu masuk ke proses pemasakan. Pertama-tama untuk membuat nasi tim, masukkan 200 gram nasi putih, lalu tambahkan sedikit air, dan masak hingga menjadi lunak. Lalu untuk membuat omelet telur, pertama-tama pecahkan telur, lalu masukkan 25 ml susu, lalu masukkan garam dan gula secukupnya, dan aduk hingga merata. Lalu untuk menggoreng telur, tumis bawang putih secukupnya, lalu masukkan telur yang sudah dikocok, dan masak hingga matang. Selanjutnya untuk membuat tumis buncis, sebelumnya buncis direbus terlebih dahulu agar buncis empuk. Lalu untuk penumisan, masukkan bawang putih dan bawang merah secukupnya, lalu tumis hingga harum. Setelah itu, masukkan buncis. Lalu tambahkan air, garam, dan gula secukupnya. Setelah itu, diaduk hingga merata. Lalu menu selanjutnya adalah tumis tahu. Pertama-tama tumis bawang merah dan bawang putih secukupnya hingga harum. Masukkan tahu. Lalu masukkan air secukupnya dan masak hingga air meresap. Setelah agak matang, masukkan daun bawang. Lalu aduk hingga merata. Jadi teman-teman, inilah hasil akhir dari masakannya. Jadi ada telur omelet, ada tumis tahu, dan juga ada tumis buncis. Untuk kasus matra kali ini, kami memilih menggunakan kemasan styrofoam. Nah, karena menggunakan kemasan styrofoam, setiap lauk yang kita masak, kita masukkan ke dalam plastik, lalu diikat agar tidak tumpah. Beginilah penyajian akhir setelah pengemasan, dengan buahnya adalah pisang dan snacknya adalah kue nagasari dengan PMT-nya biskuit tinggi energi. Nah, teman-teman, pemantauan gizi itu terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan nutrisi dari setiap korban bencana. Untuk korban bencana yang mengalami gizi buruk,
itu dilakukan pemantauan status gizi itu setiap saat, sedangkan untuk korban bencana yang lainnya itu dilakukan secara berkala. Lalu pemantauan status gizi ini itu dilakukan oleh nutrisionis yang terlibat dalam penanganan bencana. Untuk penggalian informasi yang berkaitan dengan kasus gizi buruk di lokasi bencana itu dilakukan dengan menggunakan formulir. Dalam kasus ini itu banjir surut dan akses mulai tidak terhambat itu pada hari yang ke-15. Masyarakat sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya, dan karena kami berfokus pada pelaksanaan gizi lansia, berdasarkan hasil screening itu yang sudah dijalankan didapatkan bahwa ada 28 lansia yang terdampak dan ada 3 orang lansia memiliki masalah pada saluran pernafasan sehingga perlu dilakukan penanganan melalui pelayanan kesehatan setempat setelah keluar dari area pengungsian. Nah, dari informasi yang telah dijelaskan tadi, ternyata bencana alam dapat memberikan dampak yang cukup besar, khususnya di bidang kesehatan. Di samping itu, resiko kematian dan kesakitan lansia akibat pemberian makanan tidak tepat dapat memperburuk situasi yang sudah dalam keadaan darurat ini. Oleh karena itu, penata laksanaan gizi lansia harus selalu diperhatikan agar pengelola gizi dalam situasi darurat dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan gizi secara efektif dan efisien. Nah, video ini dibuat untuk memberikan informasi dan wawasan agar teman-teman mendapatkan ilmu baru mengenai penata laksanaan gizi darurat untuk lansia dalam kondisi bencana alam. Semoga video yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.